Kedua, contoh demokrasi. Ketiga, kasus yang akan kita bahas. Dan yang lain-lainnya tentang kasus tersebut gitu. Dan apa kaitannya demokrasi dengan kasus yang akan kita bahas. Ya, terima kasih. Kita akan mulai dari pengertian demokrasi. Pengertian yang pertama, demokrasi adalah sesuatu yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, demokrasi adalah sesuatu hak dalam menyuarakan pendapat. Yang ketiga, demokrasi adalah perlakuan adil terhadap masyarakat. Lanjut contohnya. Oke, contohnya ada pemilihan ketua dalam organisasi, pemilihan panitia dalam suatu kegiatan, pemilihan struktur dalam suatu organisasi. Next, lanjut. Bisa juga mengikuti organisasi seperti OSIS, Satuan PK, dan lain-lainnya. Lanjut. Oke, selanjutnya aku bakalan menjelaskan mengenai kasus yang kita akan bawakan. Yang ini adalah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Tragedi ini menewaskan 4 korban jiwa, yaitu 4 mahasiswa yaitu Elang dari Teknik Sipil Perencanaan, habis itu ada Hafidin, habis itu ada Heri Hartanto dan Hendriawansi. Nah, ini adalah kasus yang telah menewaskan beberapa korban jiwa yang tidak sesuai dengan Pancasila nih, sesuai dengan kita kan pada nyimpang. Nah, habis itu latar belakang terus penyebab Terjadinya. Oke, latar belakang yang bakal dibacain sama Satria. Oke, jadi adanya suatu tragedi atau kejadian itu nggak mungkin tanpa penyebab. Nah, ini aku akan jelasin penyebabnya. Jadi yang pertama, itu tuh ekonomi Indonesia tuh mulai goyah pada awal 1998 yang disebut biasa terkenal tuh dengan krisis moneter yang ada kerusuhan segala macam di Jakarta itu ya. Nah, itu pada tahun 1997 sampai 1999. Nah, mahasiswa Trisakti ini melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran ke Gedung Nusantara. Nah, Gedung Nusantara itu sekarang sudah diubah namanya menjadi Gedung DPR RI. Nah, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Terus mereka tuh melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara. Damai kan? Jadi mereka tuh mau menyampaikan pendapat mereka ke Gedung Nusantara itu dengan cara damai. Nah, pada pukul 12.30, namun aksi mereka itu dihambat oleh blokade dari Polri dan militer datang kemudian. Terus beberapa mahasiswa itu mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya, pada pukul 17.15, para mahasiswa ini bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Nah, ini kayaknya situasinya udah mulai memanas ya. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Terus para mahasiswa ini panik dan bercerai-berai kayak, wah rusuh banget tuh kejadiannya. Terus sebagian besar tuh berlindung di Universitas Trisakti. Jadi itu jadi tuh ini emang kejadiannya tuh bukan Universitas Trisakti aja gitu mahasiswanya. Jadi banyak ada dari universitas lain. Nah, terus mereka ini pas udah mulai ricuh bersembunyi di Universitas Trisakti. Nah, terus aparat keamanan ini terus melakukan penembakan. Terus akhirnya menimbulkan korban-korban yang berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Itu dekat sama universitasnya ya. Terus satuan pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brimob, Batalion Kavaleri 9, Batalion Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrad, Batalion Infanteri 202, pasukan anti huru hara Kodam, serta pasukan bermotor. Nah, mereka ini dilengkapi dengan tameng, gas air mata, stair, dan FS1. Itu kayak tamengnya dia untuk melawan para mahasiswa itu. Terus pada pukul 20.00 dipastikan 4 orang mahasiswa tertembak yang tadi dibilang nama Nabila, dan 1 orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan oleh peluru tajam. Jadi ini kesimpulannya pas korbannya itu dilarikan ke rumah sakit, terus diotopsi nih. Nah, itu otopsinya menunjukkan kematian disebabkan oleh peluru tajam.
Tapi aparat keamanan itu menyangkal kalau ini bukan tentang peluru tajam gitu kan. Terus hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil pantulan dari panah peluru tajam untuk tembakan peringatan. Terima kasih. Lanjutkan dari keterkaitan kasus kita dengan demokrasi. Oke, jadi kira-kira apa sih kaitannya antara kasus tadi, kasus Trisakti itu dengan demokrasi ini? Nah, kan tadi demokrasi udah dibilang kan pengertiannya itu karena ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dan juga kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini ingin menyuarakan pendapat mereka ke pihak pemerintah, makanya itu mereka melakukan demonstrasi ke gedung DPR. Nah, di situ pihak pemerintah itu nggak terima dengan aksi mahasiswa tersebut. Oleh karena itu, dari mahasiswa demonstrasi secara damai dengan baik-baik dan berakhir dengan kericuhan. Karena itu pihak pemerintah itu kayak nggak terima kalau misalkan mahasiswanya ini tuh bisa menyuarakan pendapat mereka. Kayak pendapat mereka ini kayak mereka nggak dikasih kebebasan buat menyuarakan pendapat. Nah, sedangkan demokrasi ini kita dibebasin untuk menyuarakan pendapat dan pendapat itu adalah hak kita semua. Oleh karena itu adalah keterkaitannya antara demokrasi dan kasus ini. Terima kasih. Dan ada ditambahkan oleh Sebetulnya kasusnya ini panjang banget, bahkan kejadiannya itu sampai malam, tengah malam itu jam 1. Betul. Dan para mahasiswa ini pada panik, mereka mau pulang tapi takut bakalan ditembak juga, jadi korban juga. Dan sebetulnya korbannya nggak cuma 5 orang aja ya, ada banyak ya, ada banyak. Cuman kasus yang lain itu ditutup-tutupi. Iya, ditutupi. Jadi diubah secara publik. Iya. Kalau kita mau searching mungkin bisa baca dari buku punya Anggi. Mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya kasus-kasus tersebut. Nah, apakah perlu diberikan edukasi atau bagaimana supaya masyarakat tersebut paham untuk mengambil sisi positif atau negatifnya? Perkenalkan kami dari Kelompokan Cikampek, Tasikmalaya. Belajar dengan kurikulum Merdeka, Jakarta ke Jayapura. Jangan lupa dengan istilah P5, Madura sampai Papua. Semarakan kreativitas, perubahan kualitas.